Shalom saudara. Kemarin kita sudah membahas bahwa penyembahan berhala itu mematikan manusia roh kita. Tapi hari ini kita ingin coba membahas firman Tuhan dengan judul, apakah kita juga termasuk penyembahan berhala? Penyembah berhala. Ini kita tetap dalam masuk serial melatih kepekaan rohani. Apakah kita juga termasuk penyembah berhala? Tentu kita akan sontak mengatakan tidak. Kita bukan penyembah berhala. Tidak ada jimat, tidak ada dewa-dewa yang kita sembah. Tidak ada hal-hal yang membelenggu kita selama ini. Kita menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Jadi mari kita belajar saudara. Kita belajar dari firman Tuhan dari 2 Korintus 10 ayat 6 dan 7. 2 Korintus 10 ayat 6 dan 7. Mari firman Tuhan berbunyi demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu dan makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Tekanannya di ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, dari orang-orang Israel. Mereka bukan penyembah berhala dalam pengertian waktu saat seperti itu. Memang mereka menyembah berhala waktu mereka membangun lembu emas. Tapi mereka waktu setelah itu mereka tidak lagi menyembah berhala. Hanya firman Tuhan katakan jangan kita sebagai penyembah berhala seperti beberapa orang dari orang-orang Israel yang jalan di padang gurun selama 40 tahun. Seperti ada tertulis. Nah, di sini tekanannya. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Jadi tekanannya saudara di sini bukan karena makan dan minum, tapi untuk bersukaria. Untuk mengalami bagaimana mereka merasa ini kenikmatan. Surat Paulus ini kepada jemaat di Korintus, memang jemaat Korintus itu mereka sudah percaya pada Yesus, tapi Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus itu, engkau jangan seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang makan minum dan untuk bersukacita dan untuk bersukaria. Khususnya dalam ayat 7 dikatakan penyembah-penyembah ini bagaimana mereka bangun dan mereka bersukaria karena mereka ingin menikmati untuk dirinya, untuk kepuasan dirinya. Ayat ini menjelaskan bahwa penyembahan berhala itu bukan bersifat patung yang disembah atau dewa-dewa tertentu atau jimat-jimat. Tapi kita melihat kata sukaria itu dalam bahasa Yunaninya, saudara. Perjanjian Baru itu bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Kata bahasa Yunaninya adalah paiso, bermain seperti seorang anak. Jadi mereka bersukaria bermain seperti seorang anak, bermain bersenda gurau, jadi memberikan jalan kepada kegembiraan, seperti dengan bernyanyi, bercanda dan ketawa-ketawa, dan itu mengikat mereka. Ini namanya bersukaria. Kesenangan yang menjadikan kita seperti anak-anak dan mengakibatkan kita sangat terikat dengan hal-hal yang menyenangkan diri kita. Kalau untuk mendapat gambaran ini, mari kita coba lihat. Kalau misalnya seorang anak yang di bawah 3 tahun, dia sedang asik main gadget. Tiba-tiba kalau gadgetnya diambil, bagaimana dia akan menangis histeris. Kesukaan dia diambil begitu saja. Sudah, jadi penyembahan berhala itu bukan berarti soal makan, bukan berhala-berhala dewa-dewa yang kita sembah atau patung atau jimat, atau kita pergi ke dukun. Tapi ada hal-hal yang sangat mengikat jiwa kita untuk mengalami sukaria dan mengakibatkan kita sangat terikat dengan hal-hal itu. Ini bisa saja sifatnya game online. Ada orang-orang yang sangat terikat dengan game online. Ada orang yang bisa main di warnet, tidak makan, tidak minum selama 1 hari penuh. Bahkan ada 2 hari penuh, bahkan ada mati di tempat. Karena sangat ketagihan dengan game online. Ada orang yang betul-betul sangat ketagihan sekali. Seolah-olah handphone itu segala-galanya. Ada orang yang juga ketagihan dengan uang. Karena berpikir uang adalah segala-galanya. Uang memberikan jalan keluar.
Uang memberikan kekuasaan yang luar biasa sehingga dia sangat mencintai uang. Tanpa uang dia nggak bisa buat apa-apa. Sehingga dari hari ke hari dia bergumul supaya dapatkan uang yang banyak. Bahkan juga ada orang yang terikat dengan pinjaman online. Kenapa? Karena dia mau ada uang yang bisa memberikan jalan keluar. Itu kepuasan yang palsu, saudara. Ada juga orang yang dengan makanan. Ada orang yang ketagihan dengan makanan-makanan tertentu. Saya ingat suatu kali saya pergi ke satu rumah sakit. Dan itu ada seorang opa yang sakit kanker usus. Dan susternya bilang, Opa, ini mau makan nggak opa? Nggak mau. Opa ini ada Indomie. Langsung dia, mana Indomie. Dia kanker usus karena kebiasaan makan Indomie. Saudara, mari kita lihat di sini, saudara. Orang-orang yang terikat dengan makanan tertentu sehingga ketagihan dan membuat dia sangat terbelenggu. Dan kalau tanpa makanan itu tertentu, dia nggak mau makan. Ini sangat membahayakan. Ini dewa, ini berhala. Ada juga dengan seks. Ada orang yang ketagihan seks. Bahkan ada yang ke pelacuran, ada yang ke tempat-tempat tertentu, ada yang punya selingkuhan. Bahkan juga ada satu kisah di mana ada seorang suami yang minta dilayani oleh istrinya selama 6 kali sehari. Itu ketagihan, saudara. Itu gak wajar. Itu juga menjadi belenggu. Itu juga menjadi penyembahan berhala. Ada juga yang ketagihan tertentu, saudara. Jadi orang ini betul-betul ketagihan dan sepertinya kalau gak ada itu, dia sangat menderita jiwanya. Itulah namanya penyembahan berhala. Jadi kalau kita juga masuk dalam bidang ini, artinya kita akan kehilangan kepekaan rohani terhadap suara Tuhan, terhadap kehendak Tuhan. Dan ini akan mendatangkan kutuk bagi kita dan bagi anak cucu kita, keturunan kita sampai keempat. Karena itu juga masuk dalam penyembahan berhala. Jawabnya, kita ditantang oleh firman Tuhan. Kita diperintahkan oleh Tuhan bertobat dan tinggalkan penyembahan berhala itu, saudara. Tuhan mau menolong saudara. Tuhan mau menolong saudara untuk dibebaskan. Dan mari kita belajar, saudara. Kita mau tinggalkan itu. Kita minta Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa. Orang-orang yang terikat dengan penyembahan berhala. Karena dari hal-hal yang menjadi kesukaan kami. Kami bebaskan orang-orang ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, matanya boleh dibukakan, Tuhan. Matanya boleh dibukakan dan dia membutuhkan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, apa yang menutupi selama ini matanya, Tuhan, yang membuat dia tidak melihat Tuhan, kehendak Tuhan, itu sekarang boleh dibukakan, disingkapkan oleh Tuhan. Dan dia akhirnya datang kepada Tuhan. Dia dibebaskan dari belenggu-belenggu penyembahan berhala ini. Tolong kami semua, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.